min alamati mautil qalbi iku setengahe pira-pira tandane matine ati. Ai tegese qalbil muridi atine murid, atine wong yang mengodaki usul pada Allah. Iku adamul huzni ora anane susah. Alama ing atase barang fanatakan pot kang hilang opo mah ka ing sira rupane ma minal muwafiqati saking bayani pira-pira perkara kang nyocoki. Ai tegese atau ati tegese pira-pira nglakoni taat. Di antara tanda-tandane matine ati seorang murid yaitu adalah boten-boten tidak adanya susah ketika hilangnya amal ibadah yang tidak dikerjakan. Jadi nek kula jenengan sebagai orang murid yang biasa kula jenengan wiridan, misalnya mantun sholat maghrib punya wiridan baca Quran atau maca istighfar, sholawat atau wirid-wirid yang lainnya. Suatu ketika dadakno kula jenengan boten lakoni wiridan itu. Nek kula jenengan boten susah berarti tanda-tanda atine mati. Atine mulai ketutup. Utawa biasanya sholat dalu, wiridan dalu. Suatu ketika hilang boten lakoni. Nek kula jenengan ketika hilangnya sholat malam itu gak lakoni kok boten susah, maka tanda-tanda bahwa atine mulai mati. Pokoknya amal ibadah sing hilang boten kula jenengan lakukan kok boten susah, berarti niku tondo-tondo mati hatinya. Watarkun nadami sing nomor kali tandane malih watarkun nadami lan ilang ninggal ketun kubetun. Watarkun nadami lan hilangnya ketun alama ing atase barang faal takang akawi surahu ing ma rupane ma in wujudi zallati saking anane pira-pira kepleset nglakoni salah. Ketika kalau jenengan kepleset nglakoni salah mboten ketun biasa artinya niku tanda-tanda lagi niku. Ngoten. Barang kepleset nglakoni maksiat salah nggo napa mboten ketun. Wujud niku nek gak biasa iku gak enak ya. Tapi nek wis biasa gak ono reaksi do ati. Itu berarti wis mulai kebiasaan wujud niku do ati. Wujud kan bohong, kadzib itu kan bohong. Kadzib itu kan apa niku? Bohong kan mboten sae kan ya. Tapi nek biasa wujud, nek mboten biasa wujud ndredeg. Tapi nek sudah biasa mboten ndredeg lagi. Sama kalau jenengan gak tahu lakoni maksiat. Barang lakoni maksiat ati niku lho ndredeg. Barang wis biasa nglakoni salah, ilang apa? Terdegi, apalagi ketun ya, kau watan ya Allah, susah ya Allah, susah betul. Ini kalinya tanda-tanda. Ini murid, bukan orang biasa, murid. Pun, ayi tegese miazalati saking biro-biro nglakoni salah. Allati tujadu kang musira minka saking siro titik soali iwa alamatu hayati lan utawi tanda-tanda hidupnya ati bil anwaril ilahiyati kelawan piro-piro cahaya al ilahiyati kang bangsa pengenan. Sedangkan sebaliknya tanda-tanda hati niku urip hidup dengan cahaya-cahaya ilahi niku ada nurul islami, wonten nurul imani, nurul ihsani. Cahaya iku menyala muruk bang cahaya ilahi sing tiga niku nurul Islam, iman, ihsan.
yakni wa illam tudrik lalamun orang musyrahai anwar li gholati hijabika krono kandelih hijab sira kandhane napa khuzuka susah sira alama ing atase barang fa'alta fatakan ilang utawa pot apa maka ing sira minat taati saking pira-pira nglakoni taat suwali ing tanda-tandane ati kula jenengan itu bersinar ada cahaya ilahinya. Yang pertama yang nurul Islam itu adalah ati kula jenengan susah ketika jadi wali ati ketika hilang boten lakoni ibadah biasa ngaji gak ngaji sopo sare wonten biasa wiritan mari subuh menika gak wiritan saking ngantuke susah wonten oleh ilang pokoke amal alam budaya biasa kula jenengan wirid kok ilang niku susah niku berarti cahaya napa urip cahaya hidup nurul Islam. Bahkan tanda-tanda niku nek cahaya Islam nek ati kula jenengan urip dengan cahaya-cahaya ilahi nurul Islam itu ketika nglakoni amal-amal ibadah zahir niku halawat senang lezat ngoten. Ketika nglakoni salat enak nyaman. Ketika napa zikir, maca sholawat, maca istighfar, maca barang dengan zikir nyaman enak ngoten. Ketika maca Quran mboten krasa saking enak ini lho mboten krasa suwe ngoten nggih. Oleh jus kok enak, tambah jus tambah enak. Gak krasa oleh 5 jus ngoten. Mboten krasa saking nyaman enak. Ketika kula jenengan susah pikiran akeh masalah digawe salat enak itu berarti urip nurul Islam cahaya Islam anwarul ilahiyah itu ada 3 nurul Islam iman ihsan itu tahapan-tahapan makrifat itu. Jadi baliane jadi tandane cahaya ati nek ati kula jenengan urip dengan cahaya-cahaya ilahi nurul Islam iman ihsan tandanya ketika kau jangan tidak melakukan amal ibadah wirid-wiridan. Wirid itu amal ibadah sing acek wirid ya. Zikir koyo ngaji wirid ngoten nggih. Adine kalau ngomong wirid itu berarti amal zikir ingat kepada Allah yang dilakukan secara terus-menerus itu jadi wirid. Mari maghrib habis maghrib kalau jenengan punya zikir baca Quran. Lah zikir membaca Quran ini zikir kan ingat dengan cara apa? Membaca Quran ingat kepada Allah. Kalau dilakukan terus-menerus namanya wirid. Nah, wirid itu betul. Kalau malam kalau jangan setiap jam 12, jam 2, jam 3 melaksanakan sholat sunnah misalnya, berapa rakaat saja. Diajak sampai bertahun-tahun. Nah, sholat sinodon itu namanya wirid. Tapi juga sama loh ya, 2 atau 4. Nah ini kalau jenengan kadang sholat, kadang mas enak, wake walu, neka enak, untuk ini tadi tuh sak kobre berarti itu. Kak untuk istiqomah, kak untuk wanita. Hadi warid anugerah keramat itu untuk istiqomah. Wirid zikir atau wiridan yang dilakukan secara ajak istiqomah mendatangkan apa? Karomah. Lah istiqomah itu sudah karomah. Kalau jenengan bisa istiqomah itu merupakan keramat yang tertinggi ketimbang keramat-keramat khawarikul adat. Iso ngawang itu keramat, tapi biasa itu. Sing paling tertinggi keramat itu istiqomah. Boten diparing istiqomah nek boten dipilih kali Gusti Allah. Istiqomah itu sulit boten. Zikir wiridan biyen ke zaman cek kula jenengan ali sampai sekarang terus niku jenenge oleh keramat sampeyan. Keramatnya nama istiqomah itu. Nah, wong itu biasa setan yang iso ngawang, jin iso ngawang ngoten iki. Setan jin itu dari barat ke timur sak dipatret. Seret ngoten. Ngoten. Mari ngoten apa? Melakukan banyu. Iwak ya iso jenenge kok pinter kan biasa teman.
Jadi keramat tertinggi adalah istiqomah. Lah karomah niku timbul rono istiqomah. Wirid yang dilakukan secara istiqomah mendatangkan karomah. Karomah ini mulia nang dunia akhirat. Maka terus ya guru-guru uang niku tidak akan mulia uripe nek mboten gadahi istiqomah. Sore kula jenengan tidak akan mulia uripe dunia akhirat nek mboten gadahi istiqomah. Ajeng mawon. Meskipun dalam keadaan susah, keadaan oleh nikmat istiqomah tadi. Mantap nih istiqomah itu. Pas hati seneng nglakoni wiridan, nglakoni sholat. Pas susah al-arasan. Nah ini jenenge ya itu istiqomah tadi. Ngoten. Pun wa nadzaruka ala wafataka minal zalati fatafrahu napa niku nggih fatafrahu mongko bunga sira wa nadzaruka ketun sira ala ma fa'alta sinamur kali ketun ketika mengerjakan sesuatu kesalahan kau ya Allah kok iso nglakoni setan itu pinter aja tadi dikudo diwaswisu dikongkon sesuatu kejahatan. Ketika ngelakoni kejahatan, niku setan itu langsung ngilang. Jadi pertama kan mentor itu satu hati atau untuk telinga atau untuk hati lah bisu ini. Itu nggak timbul betul Pak. Sampai setan itu berhasil mengajak sesuatu kesalahan. Barang waktu melakukan kesalahan, setan itu muncul ke hati, hilang. Akhirnya kalau jenengan timbul apa? Kowatum. Setan yang nonton, jawas bisu yang nonton. Dan itu jenengan ketun, nek pertama gitu, ketun barang yang biasa, wis gak ketun males, wis nih kuat ini nonton. Tapi nek itu jenengan ketun, itu tanda-tanda mata hati ada cahaya ilahi. Berarti urip hati ini nonton. Nek urip fatafrohu monggo bunga siro. Disuduril a'mali kelawan metune piro-piro amal ibadah min kasarun siro farokan kelawan bunga syadi dan kamemen banget ya kan niku ketika hati niku hidup ketika kula jenengan itu urip atine ketika nglamun amal bunga atine nglakoni ngaji enak mari wiritan enak betul ilang farokan syadidan rono artinya urip akhirnya ini ngamal ibadah ini berbunga-bunga karena cahaya Islam ini niku bersinar lainnya arti kalau jenengan sinare tidak bersinar nur itu Islam tidak bersinar ketutup dengan mendung kenapa kesalahan-kesalahan maksiat ketutup dengan sesuatu yang dari arti niku ketutup maka nurul Islam tidak bercahaya. Nek boten bercahaya, ketika nglakoni amal ibadah boten enten rasa nyaman enak. Nglakoni salat ampang kalau rasane. Nglakoni maca Quran biasa kalau rasane. Ketika zikir kalau rasane wis hati gak bener ngoten. Tapi nek kula jenengan hati ini urip hidup dengan cahaya ilahi yang nomor satu nurul Islam maka amal ibadah zahir contohnya wiridan, zikir, sholat, pokoknya amal-amal ibadah zahir itu akan merasakan nikmat, lezat, nyaman. Selanjutnya nek pun sudah sempurna sinar ini nurul Islami yang kedua nurul iman. Nah kan balen-balen ini, kalau balen-balen ini nek nurul Islami sudah bersinar, sudah merasakan ibadah zahir itu nyaman, ini berarti tanda-tanda makom syariatnya, makom nurul Islam sempurna. Sehingga kelebihan jawab sempurna syariat itu gimana? Yaitu orang yang sudah merasakan apa nurul Islam itu sudah sempurna berarti. Jadi kadang kan jawab yang dimaksud syariat yang sempurna itu sempurna syariat itu ngaji hakikat dan uang nih meskipun banyak ibadah wajib ngoten nggih nek mboten merasakan nurul Islam
mboten saged sempurna niku. Tandane ngoten. Sehingga dari ini kan bisa dijawab. Sempurnanya syariat itu berarti sempurnanya cahaya nurul Islam yang terganti bersinar sehingga merasakan apa? Lezat nikmat ketika melakukan amal ibadah zahir, sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya, poso. Pokoknya amal-amal zahir niku ya, ngoten. Nah, itu berarti namanya tanda-tanda apa? Sempurnanya nurul Islam. Sebab yang boten merasakan yang nomor satu ini nurul Islam, boten saya akan merasakan yang nurul iman, cahaya yang kedua. Padahal nurul iman itu mulai masuk dalam tahapan-tahapan apa? Hakikat. Jadi kadang-kadang itu jambur ilmu itu ada apa? Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah ini kan jambur ini. Sing enten itu cuma ya syariat kali hakikat. Thariqat ini adalah dalane. Dikira niki tahapan. Kula jenengan iki kan ya syariat itu ngaji. Lah syariat itu ngaji jenenge thariqat. Thariqat untuk menuju Allah. Ketika kula jenengan berthariqat ngaji ngeten iki akan merasakan hakikat. Hakikate nopo nikmat itu apa? Hakikate musibah itu apa? Hakikate awak dhewe iku sapa? Kan ngoten iki. Hakikat alam dunia itu apa kan? Ketika orang sudah merasakan hakikat itu akan merasakan kenal kali Allah. Nah, kenal kali Allah itu namanya makrifat. Buah dari hakikat itu adalah makrifat. Kadang-kadang itu ilmu itu ada tahapannya. Oh, tahapannya syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Padahal kan jambur ini. Jangan coba jenengan ini ya. Padahal ini satu kesatuan. Jadi kalau jenengan itu bisa merasakan hakikat kalau syariatnya sempurna, nurul Islam itu sempurna. Jadi bukan langsung niku iso hakikat itu tahapan itu nurul Islam. Ketika nurul Islam sudah sempurna merasakan nikmatnya ibadah zahir, berarti cahaya yang ada di hati yang namanya nurul Islam itu bersinar. Ketika sudah puncak-puncak sinar koyo rembulan, berarti itu nurul iman yang mulai bersinar. Nurul iman berarti sempurna karena itu. Dan kan kemarin nih, yakin. Lah nurul iman itu orang yang cahaya nurul imannya itu bersinar bisa merasakan hakikatnya apa? Amalan ibadah batin. Contohnya sabar, ikhlas, ini ibadah batin kan ini. Sabar kan doa hati, ikhlas kan doa hati, tawakal kan hati, ridho juga hati, khauf rasa takut, roja harapan itu hati. Kalau jenengan ada sinar nurul iman nih, maka bisa merasakan apa nih? Wow, ikhlas, sabar, syukur, khauf, roja, tawakal, ridho. Nah itu. Makanya sabar itu nggak ada batasnya. Ini ada batasnya berarti bukan sabar. Ya kalau batasnya. Sabar itu kalau batasnya terus-terusan ini ya nggak sabar. Jadi berarti nggak sabar. Jadi sabar itu ada batasnya. Kedudukan makom sabar itu ya tidak ada batasnya. Sama ikhlas itu kan sabar harus ikhlas. Dukuli sabar itu ada makom ikhlas. Ikhlas itu dinamakan ikhlas itu adalah tidak merasa sakit, tidak merasa sedih. Aku ikhlas Pak, tapi kok sedih awalnya? Aku ikhlas, ngomong di ikhlas tapi hati kok sedih dipikir ini, berarti kan ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak merasakan kesedihan, ya biasa sedih terhadap musibah. Jadi ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah tidak merasa sedih, tapi apa? Ya merasakan semua itu adalah kehendak Allah, sehingga di atas ikhlas ini namanya ridho. Karena ridho itu adalah merasakan segala sesuatu itu adalah takdir qadai Allah. Ridho. Jadi maka ridho itu di makam puncak. Tawakal, tak pasrah Gusti Allah, semua itu kehendak Allah. Amin. Ridho makam ridho. Itu nurul iman merasakannya itu. Baru nanti dia sudah merasakan makom nurul iman, merasakan cahaya ketika nurul ihsan. Berarti hati merasakan segala sesuatu itu adalah Allah.
musyahadatul lain jadi usul ma'rifat itu niku harus hatinya apa hidup dengan cahaya-cahaya ilahi yang tiga ini. Tapi nek hati kau dengan mati ketika kau jenengan lakoni salah itu gak ketut, wah berarti itu tanda-tanda mulai mati, ketutup hati niku. Kalau jenengan buatan susah ketika nopo hilang amal taati, nah itu tanda-tanda mati. Tapi nek hati hidup urip berarti kalau jenengan akan berbunga-bunga lakoni itu enak nih. Makanya kadang-kadang ngenteni nek sholat itu enak kan, nikmat kan suwe kok gak wayah sholat tanda-tanda hati niku. Sehingga sahabat-sahabat dulu niku mantu sholat subuh ngenteni zuhur terlalu lama. Kanjeng Nabi sahabat-sahabat kok suwe gak sholat karena nikmat ngoten. Akhirnya dimunculno sholat sunnah namanya sholat duha ngoten. Tadi ceritanya sholat duha itu ada nih mulai ini wow terlalu lama menunggu sholat duha di hati itu kok lama itu ngoten. Nah itu kalau jenengan kadang-kadang mari buka maghrib itu halah jika buka maghrib kok terawih berarti sholat apa ini penting itu gini. Alhamdulillah sisa tadi hati itu kepingin ngelakoni amal ibadah. Ya kan turun naik. Tapi kalau kita hakuk wis nyoto ya makrifatin wal ihsan itu dijogo nek Gusti Allah. Enggak akan turun kecuali dikehendaki Allah napa kableset. Nek tahakuk pun niku menetap gitu. Nah, di makom tahakuk itu sudah nurul ihsan itu dijogo nek Gusti Allah hatinya. Wa napa nih? Syadidan wa tahtamulan prihatin siroan sudurul mukhalafati saking metune pira-pira kang nulayani Allah. Arti mukhalafat itu maksiat dan sesuatu yang nulayani perintah Allah. Wa dzalika lamutai mengkono-mengkono iku dalilun nutuhaken ala annaka ing ngatasi satemene sira min ahlil iradati setange saking wong kang ahli dikehendaki Allah al-mahbubina kang den demeni lillahi mara Allah. Jadi nek tanda-tanda itu ada di dalam hati kula jenengan berarti wong niki ahli iradah. Wong kang ngarepaken apa usul ahli iradah. Jadi nek kula jenengan ada tanda-tanda itu hati kula jenengan hidup berarti niku kula jenengan jenenge orang yang ahli mengenai usul kepada Allah. Al-mahbuna kang demeni lillahi marang Allah berarti kula jenengan seneng kali Allah. Orang yang ahli iradah, ahli napa murid dan orang yang demen kali Allah. Fajidta mongko nemen-nemen sira fisairi ing dalem lumaku wala taksal lan ojo napa malas. Nek menemukan itu maka teman-teman ini terus rawat jangan malas. Malas itu mesti enten. Tapi nek kalau jenengan itu kan sudah terbiasa ya apa? Bukan karena di lapan itu dipengaruhi oleh semangat atau malas. Itu kesadaran. Kadang kalau jenengan semangat ibadah, pas malas tak ibadah berarti dipengaruhi dengan itu malas dan semangat. Kanggo niku kalau jenengan si orang yang sadar itu betul pengaruh itu semangat ya biasa. Nggih gak terlalu banyak, makanya berbuat baik niku sholat niku nek semangat niku langsung gak sae. Orang-orang ulama dulu wali-wali niku ketika kepingin sholat malah baru sholat berhenti dulu tiga kali langsung. Tetapi ketika sudah tidak ada keinginan baru melakukan sholat. Sakwali ketika kalau jenengan males sholat supaya kalau jenengan gak nuruti males. Nek pun bisa nuruti itu berarti kalau jenengan di atas apa nafsu keinginan. Berarti bisa mengendalikan apa nafsu. Nek jari ini kopi nggo menunggangi nogo ana tadi apa jenenge sebenarnya apa jenenge Pak lho iki jenenge pernafasan itu siuli nawa smedi nawa jenenge
jenenge nggih pokoknya ini latihan fokus niku lho. Itu menunggangi nopo, menunggangi hawa nafsu kita diarahkan. Jadi kalau jenengan di atas kesadaran meditasi menunggangi naga. Nah, naga itu adalah hawa nafsu. Sama kalau jenengan berbuat baik bukan karena hawa nafsu. Nek males ya bukan dituruti hawa nafsu males. Sehingga kalau jenengan kesadaran, sak males-malesnya nek kalau jenengan sadar mesti mengerjakan apa ibadah. Nah, boten kan Pak kan nek boten ngrasakno nggih niku gak paham. Kula ngene kok kalau ngono ikhya itu ulama-ulama akhirat itu ketika semangat boten melakoni salat malam. Ketika sudah hilang semangatnya baru melakoni. Ketika males melakoni salat karena supaya boten dipengaruhi dengan nafsu tadi, nafsu males, nafsu semangat. Karena itu sebab setan itu fisikanya setan itu bukan berbuat maksiat saja, berbuat kebaikan. Tapi visiannya setan berbuat baik. Maksiat itu ya salah. Awakmu apa sedekah apa berbuat baik. Ketika berbuat baik kan divisi setan itu semua. Akhirnya kan rumoso api ya kecekur mana. Padahal maksiat sampai rumoso api ini luwih gede maksiatnya napa rumoso api. Karena wujud. Setan ini ngoten. Kayak ini dibutuhkan kesadaran. Nah, intinya ngoten, intinya tasawuf, intinya napa bersihkan hati itu ngoten. Ini kan butuh latihan ya. Sisi yang paham. Boleh, Alfa.